Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang berkasih karunia, memberikan kepada kami satu kesempatan kekuatan untuk kami datang bersujud, beribadah kepada Tuhan. Waktunya sekarang Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mohon pimpinan dan juga urapan kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami semua, baik untuk seluruh jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan. Karena firman-Mu seperti pedang bermata dua, boleh memberkati dan juga meneguhkan, menguatkan, menegur, baik buat kami jemaat yang mendengar dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam sukacita Roh Kudus. Kita mau membaca firman Tuhan pada hari ini, yang akan kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya, terpujilah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang dengan tekun memelihara firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Tema kita pada hari ini adalah hidup penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan. Saudara, pengharapan itu artinya adalah sesuatu yang kita nantikan, dan sesuatu yang kita perjuangkan, yang akan menghasilkan semangat untuk bertahan. Itu pengharapan. Ya, saya ulangi, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita nantikan dan sesuatu yang kita perjuangkan, yang menghasilkan semangat untuk bertahan. Itu pengharapan. Contohnya, kalau ada sepasang muda-mudi yang sedang memadu cinta, dia punya harapan ingin segera menikah. Nah, untuk pernikahannya realisasi, maka sepasang kekasih ini harus berjuang untuk hari hanya menikah. Pada waktu sesudah menikah, mereka juga punya harapan. Harapan apa? Supaya cepat dapat momongan.
Dan hanya pada waktu yang diharapkan Tuhan mengabulkan, ada kasih karunia dalam kandungan ibunya. Sehingga dia berharap 9 bulan kemudian supaya anaknya ini diharapkan, didoakan nanti lahir dengan sehat, ya, ibunya sehat, anaknya sehat, lahir dengan organ-organ tubuh yang sempurna. Harapan. Nah, untuk 9 bulan kemudian, maka pasangan suami istri ini akan berjuang terus, ya, untuk menantikan kelahiran bayinya. Nanti kalau sudah bayinya lahir, ada harapan ke depan supaya anak ini cepat besar, bertumbuh jadi cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Dan nanti harapan beberapa belas tahun kemudian, ya, rindu anaknya akan mengenyam pendidikan dari TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, lulus. Ada harapan ke depan supaya anaknya nanti bisa bekerja di tempat yang baik, ya, di tempat di mana dia boleh menerima berkat yang luar biasa. Nah, untuk harapan belasan atau mungkin sekian puluh tahun, orang tuanya akan berjuang, kerja keras untuk terus melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, supaya terwujud nanti apa yang diharapkan, bahwa anaknya nanti boleh lulus sarjana, terus bisa kerja, ya, dan boleh menerima limpah berkat dari Tuhan. Terus berputar, nanti kalau sudah kerja mempunyai harapan supaya anaknya cepat mendapat jodoh. Kurang lebih ini harapan yang luar biasa untuk ke depan. Kalau itu seorang atlet olahragawan, dia mempunyai sebuah harapan nanti menjadi juara dengan sebuah tujuan, ya, mendapat hadiah dan juga mendapatkan mahkota. Nah, untuk jadi juara, bisa dapat hadiah, terus bisa menerima mahkota, maka dia harus berjuang dari segi olahraga manapun, baik dari badminton, baik dari sepak bola, dari voli, ya, baik angkat besi, semua cabang olahraga. Orang pasti kepengen jadi juara dan mendapat hadiah dan ada dipasangkan mahkota atau medali. Nah, untuk ini tidak instan. Makanya harapan itu adalah sesuatu yang dinantikan atau yang ditunggu, sekaligus adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, yang nanti mempunyai sebuah semangat untuk bertahan sampai apa yang diharapkan itu terwujud. Ini adalah fakta yang real di dunia ini. Semua kita masih berjuang dalam semua harapan untuk ke depan. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk urusan harapan di dunia, pengharapan yang sifatnya sementara di dunia ini, kita semua ngotot untuk berjuang. Ya, berjuang keras artinya supaya apa yang memang kita harapkan itu betul-betul bisa terwujud atau terrealisasi. Nah, kalau seandainya untuk urusan harapan-harapan yang sementara di muka bumi ini, kita berjuang sebegitu rupa, memiliki juga stamina, daya tahan yang luar biasa, kan mestinya pengharapan yang kekal, yang abadi, yang memang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, ya, harapan yang kekal di surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan rohani, pengharapan kekal tentang sesuatu yang akan datang, pengharapan yang nanti dengan sempurna realisasi pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang sifat daripada pengharapan ini, saudara,
bukan sementara, tapi abadi. Karena ayat 4 mengatakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi kamu, dahsyat, luar biasa, saudara-saudara, pengharapan yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan yang menjanjikan, itu pasti akan terwujud. Karena Allah yang kita percaya, Yesus Kristus, adalah Allah yang tak pernah gagal dalam firman-Nya, dan Allah yang tidak berdusta dan tidak mungkin berdusta. Apa yang dikatakan pasti akan digenapi. Tidak perlu sanksi, nggak perlu lalu. Ya, apa yang telah dikatakan dalam firman-Nya. Nah, saudara, pengharapan apa saja yang tersimpan? Waduh, ini yang kita tidak mengerti, satu rahasia yang luar biasa. Tapi ada beberapa yang tersingkap dalam firman Tuhan. Tuhan bagi orang yang telah menang dalam sebuah pertandingan iman ikut Yesus dengan dunia, ada mahkota. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota emas. Dan yang jelas pengharapan kita adalah kita mau bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tempat sorga ini kekal sampai selama-lamanya. Apalagi yang tersimpan, yaitu berbicara mengenai keselamatan yang sempurna. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih berjalan di tengah-tengah dunia ini dalam hidup jatuh bangun. Tetapi nanti waktu Yesus datang, waktu kita dipanggil, waktu kita bersama dengan Tuhan di sorga, maka apa yang dari kita tidak sempurna, sempurna nanti di surga. Keselamatan itu pasti. Ini yang kita nantikan. Nah, jadi saudara, bagaimana kita berjuang supaya nanti sampai kepada pengharapan yang kekal ini, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, ya, yang kekal. Makanya yang pertama di sini adalah kita harus merenungkan tentang kualitas lahir baru atau kualitas kelahiran kembali dalam Kristus. Karena Alkitab mengatakan di sini, saudara, ya, kembali saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini adalah pengalaman yang terlalu sangat penting bagi setiap pribadi. Setiap kita adalah, ya, bagaimana pada waktu pertama kita boleh menyambut Yesus, yang membuka hati, menerima Dia sebagai juru selamat. Nah, ini yang disebut dengan kelahiran kembali di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali di dalam karya Kristus yang menyelamatkan. Dia mati dan bangkit. Nah, ini harus menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh. Kalau memang pengalaman kita sungguh-sungguh menyambut Kristus, kita sudah pasti menerima Yesus. Percaya, ini akan ada yang disebut dengan kodrat ilahi, kekuatan ilahi, kuasa ilahi di dalam kita untuk membuat kita bertahan sampai nanti penggenapan pengharapan itu. Makanya ada firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu, apakah engkau tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah engkau tidak yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu. Jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi yang menjadi sebuah modal rohani yang luar biasa adalah betul-betul kembali renungkan. Apakah benar
Kita sudah percaya artinya menerima Kristus dalam hidup kita. Kalau Kristus di dalam kita, kita akan tahan uji. Jelas firman Tuhan. Kalau kita tidak yakin Kristus dalam kita, kamu tidak tahan uji. Alkitab mengatakan loh, nggak perlu ditafsir. Makanya untuk kelahiran kembali, untuk kualitas kelahiran kembali Yesus Kristus, itu menjadi sebuah aset awal, ya, untuk kita harus berjalan apapun badai tantangan, kita akan tahan uji. Ya, itu luar biasa. Saudara, saya dalam sebuah pelayanan di jemaat ataupun retret, saya sudah mungkin puluhan kali, ya, dalam KKR mengundang orang altar call, nangis-nangis, menjerit-jerit, ya, dalam retret juga, ya, dari yang saya saksikan, ya, di Curug aja ada sekian puluh tahun, nggak tahu berapa kali sudah retret. Dalam retret itu, saudara, biasanya hari terakhir ada api unggun, ada, ya, dibilanglah KKR kecil-kecilan, terus ada altar call dipanggil. Waduh, saya menyaksikan itu anak-anak remaja, pemuda pemudi datang ke depan, nangis, menjerit-jerit, dilayani, ya, untuk mengaku dosa, bilang percaya, terima Yesus. Mungkin beberapa waktu, beberapa bulan, dia sangat serius di gereja, tapi lama-lama sayup-sayup, ya, pada akhirnya terus pergi meninggalkan Tuhan, bahkan beralih iman keyakinan yang lain. Itu tidak satu dua. Kenapa? Karena pada waktu dia mendengar Injil Tuhan, dia tersentuh mungkin cuma perasaannya. Kalau perasaan saja, saudara, gampang diombang-ambingkan. Alkitab berkata demikian. Tersentuh perasaannya doang, maka bisa nangis jerit-jerit, mengaku dosa, segala macam gitu rupa. Cuma siuman sebentar. Sudah berjalan rentangan waktu sekian lama sampai setahun, mulai sayup-sayup, terus kehilangan keyakinan, bahkan bisa beralih keyakinan. Tidak satu dua. Mungkin pada waktu altar call, dia cuma tersentuh logikanya. Orang bisa percaya karena tersentuh logikanya doang, terbatas kepada rasi. Nah, orang seperti ini pun tidak akan bertahan lama. Tapi orang yang sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan, dia tersentuh seluruh hidupnya, dia menyadari, ya, di dalam anugerah Tuhan, dia butuh pengampunan, dia butuh juru selamat, dia menyambut dengan segenap hati. Seperti Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu hatinya, aku akan masuk. Jadi saudara yang sungguh-sungguh mengaku dengan mulutnya, membuka hatinya, menerima Kristus. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Jadi ini penting. Coba kita cek diri kita, introspeksi diri kita. Dikatakan ujilah dirimu, apakah engkau tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah engkau tidak yakin Kristus di dalam kamu. Kalau tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi bagaimana kita akan bisa memiliki sebuah kekuatan untuk berjuang dan bertahan sampai penggenapan pengharapan itu? Saya mengajak dengan firman Tuhan hari ini, coba periksa diri kita. Sungguhkah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Sungguhkah kita sudah dilahirkan kembali dalam Kristus oleh Roh Kudus? Sungguhkah kita sudah menjadi ciptaan baru? 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, bukan sekedar dekat Kristus, di dalam Kristus, status posisinya jelas di dalam, bukan sekedar dekat. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang memiliki kualitas kelahiran kembali seperti ini, saya atau percaya dengan firman Tuhan, orang seperti ini akan bisa tetap berjuang dan bertahan sampai pengharapan yang luar biasa itu. Hidup yang penuh pengharapan nanti di surga.
akan terwujud. Luar biasa dahsyat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki sebuah kekuatan untuk berjuang dan bertahan? Yang kedua adalah kualitas iman yang berjuang dalam Kristus. Tadi kualitas kelahiran baru di dalam Kristus. Sekarang adalah kualitas iman dalam Kristus Yesus. Kualitas iman yang berjuang. Apa artinya iman yang berjuang? Iman yang berjuang adalah iman yang aktif. Bukan iman yang pasif. Bukan iman yang statis. Tetapi adalah iman yang aktif, dinamis, dan progresif. Iman yang aktif itu adalah pasti akan bergerak secara dinamis. Dengan demikian dia akan mengalami progres, kemajuan atau pertumbuhan. Nah, bagaimana rahasianya untuk kita bisa bertumbuh secara rohani? Ya, ini pengajaran firman Tuhan sudah tidak terlalu asing bagi kita. Yang pertama adalah kita mesti aktif, mengaktifkan roh kita, mengaktifkan iman kita. Aktif dalam bidang apa? Doa. Doa itu artinya orang yang menyadari kekurangan, kelemahannya, ketidakberdayaannya, dia mengandalkan Tuhan, maka dia rajin, aktif berdoa. Karena dalam doa iman bekerja untuk bisa meyakini tentang hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita bisa percaya di dalam doa. Orang yang sungguh-sungguh rohnya aktif, hidupnya aktif, imannya aktif, berdoa, percaya dia akan mengalami progres pertumbuhan rohani. Yang kedua adalah aktif rajin membaca firman Tuhan. Itu ajaran yang waktu kita belajar katekisasi, rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah nutrisi, makanan secara rohani. Kita boleh makan firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Itu sudah otomatis. Ya, firman Tuhan itu harus menjadi sebuah hal yang utama dalam hidup kita kalau ingin mengalami iman yang bertumbuh. Ya, firman itu terang, pelita bagi kakiku, ya, dan juga suluh bagi jalanku, menerangi, sehingga kita dalam firman Tuhan kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh, kemana kita berjalan. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan rohani yang akan terus membuat iman kita boleh semakin kuat. Karena itu saudara, mari semasa ada waktu, kesempatan, jangan malas baca firman Tuhan, jangan ogah-ogahan dengan firman Tuhan. Mari roh kita aktif, jiwa kita aktif, iman kita aktif, untuk kita bersukacita menyambut, menerima, membaca firman Tuhan. Orang yang bertekun membaca kitab suci, waktu Timotius melayani di Efesus, jemaat ini dalam aniaya, dalam kesusahan. Namun justru karena rajin membaca dikatakan loh, bukan sekedar dengar khotbah, membaca firman Tuhan, maka jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius mengalami pertumbuhan rohani. Makanya Paulus sangat luar biasa kagum. Luar biasa, justru dalam aniaya jemaat ini bertumbuh dalam iman dan dalam kasih kepada Tuhan. Rasanya apa? Baca kitab suci. Makanya lihat Paulus kepada Timotius adalah supaya engkau bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Terus selanjutnya bagaimana iman kita mengalami sebuah progres pertumbuhan? Ya bersekutu, ya satu sama lain, ibadah. Kita tidak boleh anggap remeh ini ibadah. Ibadah harus kita nantikan. Ibadah harus kita serius melakukannya dengan penuh hikmat sama Tuhan. Nggak boleh kendor dalam ibadah. Ibrani 10:25 berkali-kali diingatkan, jangan pernah membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Justru kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah kita boleh bersaksi melayani Tuhan. Orang yang rajin doa, orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang rajin bersekutu pasti akan mengalir. Orang ini akan sangat rajin untuk melayani Tuhan.
Nah, atas keempat hal ini, percaya iman kita akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang semakin kuat untuk menghadapi apa? Badai cobaan. Maka kita mengatakan di sini, saudara-saudara, firman Tuhan ayat 6, dengar baik-baik. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira akan hal apa? Akan pengharapan yang tersedia itu, yang dijanjikan Tuhan. Walaupun sementara di dunia ini mengalami berbagai pencobaan. Tujuannya apa? Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya dan daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kan iya dan amin. Kalau iman kita aktif, dia aktif, dinamis, mengalami progres, kemajuan, pertumbuhan, iman kita semakin kuat, maka iman seperti inilah, saudara, akan menghasilkan sebuah kualitas iman yang murni. Karena firman Tuhan akan memurnikan segenap hidup kita. Ya, iman yang murni dan otomatis iman yang tahan uji. Ini, saudara, yang perlu kita lakukan adalah memiliki kualitas iman yang berjuang dalam Kristus Yesus, sampai iman kita bukan sekedar iman yang murni, iman yang tahan uji. Karena iman itu berbicara tentang mempercayai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kita, oleh rasio kita, oleh otak kita. Iman menjadi sebuah sarana untuk sanggup menyambut, menerima, dan tetap percaya tentang sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, yang supranatural. Otak tidak ngerti, tapi iman bisa mengerti. Ini, saudara, makanya kita memiliki iman sekalipun dalam lembah kelaparan, lembah kesengsaraan, lembah aniaya. Kalau kita mengatakan bergembiralah pada waktu kamu disiksa dianiaya karena aku, bagaimana logika kita bisa menerima? Berbahagia karena dianiaya, berbahagia karena menderita. Tidak ada istilahnya. Tapi kalau kita memiliki iman dalam Yesus Kristus, saudara, maka kita akan bisa mengaminkan. Sekalipun lembah kekelaman, lembah kelaparan, lembah kehausan, lembah aniaya, lembah penderitaan, bahkan lembah kematian, aku tetap percaya kepada Kristus. Itu iman yang unlimited, iman yang sekalipun. Karena memang di definisi iman jelas, Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara-saudara, luar biasa itu definisi iman. Mau saudara cari ahli bahasa yang bagaimanapun juga nggak ngerti secara logika. Tapi puji syukur atas kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya, Tuhan memberikan satu anugerah yang luar biasa. Sekalipun tidak melihat, bisa percaya. Sekalipun tidak ngerti, tetap percaya. Karena firman Tuhan ini tidak semuanya bisa dilogikakan, karena banyak pengertian-pengertian yang bersifat supranatural. Itulah perlunya iman. Saudara-saudara, kalau kita memiliki kualitas iman seperti ini, saya percaya juga saudara dan saya akan bisa berjuang dan bertahan sampai nanti penggenapan pengharapan yang sempurna dinyatakan oleh Tuhan. Pasti terjadi, karena yang mengatakan Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara, adalah kualitas kasih karena Kristus. Penting. Kalaupun kita bergiat, bersemangat, punya iman sebesar gunung, kalau nggak ada kasih, semuanya sia-sia. Makanya, saudara, dalam iman pengharapan kasih yang terbesar adalah kasih. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13:1-3, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, menguasai bahasa bahkan bahasa malaikat, tanpa kasih nggak ada gunanya. Sekalipun kita berkorban, bahkan mengorbankan diri kita untuk dibakar, tanpa kasih nggak ada gunanya. Sekalipun memiliki iman yang luar biasa, kalau tanpa kasih tidak ada gunanya.
Makanya lihat di sini firman Tuhan lengkap. Harus bekerja bersama-sama. Iman, pengharapan, kasih mesti berjuang bersama-sama. Itu satu paket. Nah, maka dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, ini penting saudara. Ini juga nggak masuk akal. Sekalipun kamu belum melihat, kita juga nggak pernah melihat Yesus secara fisik kan. Mana kita menyaksikan Yesus terparang di atas bukit Golgota, rentangan waktunya aja mileniuman. Kita nggak lihat. Inilah yang luar biasa. Ini harus hanya bisa dijelaskan dengan pengalaman pribadi dengan Yesus. Kamu belum melihatnya, tapi kamu mengasihinya. Kasihnya bertumbuh di tengah-tengah penderitaan dan aniaya. Karena surat Petrus ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan yang sedang mengalami aniaya pada waktu itu. Di tengah-tengah aniaya, belum pernah lihat Yesus, nggak melihat Yesus terpalang, namun mengasihi. Saudara, ini saya aminkan. Karena ini pengalaman saya sejak kecil. Dengar cerita sebuah minggu yang sederhana. Roh Kudus bekerja. Saya kan kalau ingat kembali, mana saya pernah lihat Yesus? Mana saya menyaksikan Yesus tersalib? Tapi waktu dengar itu, kabar baik tentang Yesus itu selamat, kok hati saya berkobar. Ada semua semangat dalam iman, dalam kasih, terus bertumbuh sampai hari ini. Ya, dan amin. Ya, makanya ada pujian yang luar biasa. Kita nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah menyaksikan pengorbanan Kristus. Namun waktu berita Injil sampai, hati kita percaya dan hati kita mengasihinya dalam hidup kita ini. Ku cinta Yesus, Juru Selamatku, yang beri padaku air yang hidup, air yang hidup, mengalir terus selama-lamanya dalam aku. Kasih itu mengalir. Ini kasih karunia. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya bisa menyatakan kasih kita pada Kristus dalam hidup ini, dalam doa, dalam persekutuan, dalam pelayanan, itu semua adalah kasih karunia, pekerjaan Roh Kudus. Dan sifat kasih itu saudara, kasih itu selalu ambil inisiatif. Seperti Tuhan mengasihi kita, Dia berinisiatif dalam kasihnya, tinggalkan takhta yang mulia, datang ke dunia, rela menderita sengsara sampai mati karena kasihnya untuk kita semua. Nah, kalau demikian kita pun harus memiliki kepekaan kasih, berinisiatif melihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Mungkin untuk ada sesuatu yang kita tolong orang lain, ada inisiatif dalam kasih. Dan sifat kasih itu adalah dia melahirkan ketulusan. Artinya kalau dia lakukan sesuatu sekecil apapun atau yang besar, tidak ada motivasi tujuan untuk pamer atau untuk dikasih anjungan jempol. Itu kasih yang dari Tuhan. Dan kasih sifatnya adalah melahirkan kerelaan, artinya tidak dipaksa-paksa. Coba renungkan sekarang, kalau kita mengatakan mengasihi Yesus, doa itu jangan dipaksa-paksa. Untuk ibadah jangan dipaksa-paksa. Baca firman Tuhan jangan merasa terpaksa. Melayani Tuhan sekecil apapun, mungkin sebagai kolektan, sebagai worship leader, sebagai singer, tim musik, segala macam itu rupa. Mungkin hanya urusan ngepel gereja. Mari kita coba introspeksi. Benarkah kita lakukan dalam kasih kita pada Kristus? Kalau memang benar terdorong karena kasih Kristus, pasti tulus, tidak ada tujuan motivasi X. Pasti rela, nggak usah dipaksa-paksa. Kok ibadah, doa dipaksa-paksa, baca firman Tuhan dipaksa-paksa, melayani dipus-pus, nggak perlu. Makanya lihat hari ini saudara, bagaimana kita akan bisa bertahan
dan terus berjuang sampai pengharapan itu digenapi. Mari milikilah kualitas kasih karena Kristus, bukan karena jabatan, bukan karena orang puji-puji kita, bukan karena sesuatu kompensasi. Mari lakukan, milikilah kasih surgawi, kasih Kristus, kasih Allah yang berinisiatif, tulus dan rela. Orang yang memiliki kualitas kasih seperti itu, percaya, pasti bertahan sampai pengharapan digenapi. Nah, bagaimana saudara kita hidup yang penuh pengharapan? Ada pengharapan di dunia, itu pun Tuhan kabulkan. Tapi ada yang lebih terpenting utama, pengharapan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Rahasia apa pengharapan nanti akan terbuka pada waktunya. Bagaimana kita berjuang? Ada kualitas kelahiran baru yang perlu saudara renungkan. Ada kualitas iman yang berjuang dalam Kristus Yesus. Dan ada kualitas kasih karena Kristus, bukan karena yang lain. Saudara dan saya akan pasti dibuat memiliki daya juang, semangat juang, dan bisa bertahan sampai pengharapan itu sempurna terwujud. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk pengajaran firman pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami mengerti lewat firman-Mu bahwa kami dalam Kristus Yesus adalah hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Biarlah nanti sampai waktu Tuhan, kami akan bersama-sama mengalami pengharapan yang luar biasa itu. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk saat ini, hari ini kami diberkati lewat ibadah yang kami ikuti, dan teristimewa firman Tuhan. Tuhan meteraikan ini dengan Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing. Biarlah jemaat-Mu seluruhnya di Kelapa Gading memiliki satu kualitas kehidupan yang lahir baru, yang sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus. Memiliki kualitas iman yang berjuang dalam Kristus, memiliki kasih karena Kristus. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui sabda. Berkati juga untuk seluruh kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis usaha, terlebih kehidupan dalam mengiring Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-Mu boleh terus bertambah maju di dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kepada Kristus. Hari ini kami datang telah memberi persembahan. Biarlah persembahan yang boleh kami bawa boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan semua jemaat yang telah memberi persembahan dengan setia dan tekun, didasari karena kasih Kristus, Tuhanlah akan terus memberkati. Berkati bangsa negara kami Indonesia, di tengah-tengah seluruh kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi bangsa ini, maka Tuhan akan tetap memberkati bangsa ini. Berkati untuk presiden dan wakil presiden dengan seluruh jajaran para menteri dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan dengan pemerintahan daerah, supaya Indonesia akan tetap di tengah masa sulit apapun mengalami kemajuan-kemajuan. Terima kasih Bapa, pada menyerahkan semua gereja-gereja-Mu di berbagai tempat dimanapun juga dalam berbagai denominasi, termasuk gereja Muslim Kristus di berbagai tempat, gereja lokal. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan supaya kami gereja-Mu tetap eksis dan tetap bisa memberikan kontribusi rohani yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara, di mana kami boleh bersama-sama untuk mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini,
sampai selama-lamanya. Amin.